Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 15. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu. Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Idama di atas akadolok patni sibuah berita nauli, na manitikon hade makon. Pestahon akka pestami ale juda, gararima akka bagabagam, aidangbe solaon ni nasomar niulaho, nunga tung sun siap ibana. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kondisi sosial kita secara global saat ini mungkin sangat berdampak pada semangat dan gairah hidup kita. Karena secara ekonomi dampaknya sudah kita rasakan. Harga kebutuhan sehari-hari naik, bahan bakar minyak naik, lowongan kerja semakin sulit, sementara persaingan semakin ketat. Selain itu, cuaca sering tidak bersahabat, suhu udara semakin panas, dan musim tidak dapat diprediksi. Dan lagi, kekhawatiran orang tua terhadap anak di bawah bayang-bayang pengaruh kemajuan teknologi, khususnya pengaruh gadget, juga salah satu pemicu kekhawatiran. Dan hal-hal lainnya yang dirasakan mungkin secara sendiri-sendiri atau keluarga. Kita bandingkan dengan bangsa Yehuda dalam konteks nas kita hari ini. Bertahun-tahun mereka hidup di bawah bayang-bayang ketakutan penindasan Asyur. Mereka menindas, memeras, dan merampas kedamaian Yehuda hingga tidak ada lagi sukacita yang tersisa. Setiap hari dilewati dengan ketakutan dan kekhawatiran. Apakah besok kami masih selamat? Apakah besok kami masih makan? Walaupun dalam konteks dan situasi yang berbeda, tetapi dampak situasi itu sama, yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang menguasai pikiran manusia. Keadaan demikian sangat mudah merampas pengharapan kita dan membuat kita lupa bersyukur. Firman Tuhan hari ini menjadi kabar baik bagi kita. Lewat Nahum kita diajak untuk mengalihkan pandangan kita dari musuh kita, yaitu ketakutan dan kekhawatiran kita, dan melihat ke atas. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa kabar baik. Dulu di zaman kuno, ketika sebuah kota sedang dikepung, orang-orang akan memandang ke puncak bukit atau gunung di sekitarnya. Mereka menantikan kedatangan seorang utusan atau messenger. Jika utusan itu berlari dengan kepala tertunduk, itu artinya pertanda kekalahan. Tetapi jika dia berlari-lari dengan tangan melambai dan langkah yang tegap, itu adalah tanda kemenangan. Hari ini ibarat sedang menantikan utusan pembawa pesan. Dia datang dengan membawa berita kemenangan, yaitu shalom, damai sejahtera. Dan itu tentu mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mengirimkan pembawa kabar baik dalam kehidupan kita. Kadangkala itu bukan berupa perubahan situasi yang instan atau cepat, melainkan bisa saja lewat sebuah firman Tuhan yang tiba-tiba meneguhkan hati sehingga kita tetap teguh dalam iman dan tetap setia kepadanya. Kita tidak kehilangan pengharapan. Dan mungkin saja lewat kehadiran seseorang sahabat yang menguatkan, atau mungkin juga kedamaian batin yang tangguh. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terkurung dalam ketakutan dan kekhawatiran selamanya. Oleh sebab itu sahabatku semua, Tuhan mengajak kita, rayakanlah hari rayamu, bayarlah nazarmu. Sebuah seruan yang mengajak kita untuk terus beribadah dengan sungguh-sungguh.
Ketakutan jangan membuat kita absen dalam merayakan kebaikan Tuhan. Jangan menunggu semuanya masalah selesai 100% baru kita bersuka cita. Rayakanlah kesetiaan Tuhan sekarang, karena Dia telah menjamin hidup kita sampai akhir kehidupan kelak. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.